Sudah. Oke. Udah. Eh, bicara tentang statistik kan kaitannya dengan riset psikologi ya, riset psikologi. Nah, salah satu anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia itu adalah bahasa. Itu anugerah yang luar biasa. Nah, bahasa itu dengan bahasa kita menyampaikan informasi dari satu individu ke individu lain. Nah, kemudian bahasa itu ketika diolah itu bisa menjadi sebuah pengetahuan. Nah, sayangnya bahasa yang dianugerahkan Tuhan itu kepada manusia itu beda-beda antara satu kawasan dengan kawasan lain. Bahkan banyak mengandung unsur-unsur afektif sehingga ketika diolah itu menimbulkan masalah. Oleh karena itu dibutuhkan satu bahasa yang berlaku universal, yang berlaku dimanapun itu disampaikan pasti dimengerti oleh orang. Nah, bahasa yang paling universal adalah angka. Jadi angka itu sebetulnya adalah satu bahasa. Itu kata Wittgenstein dalam filsafat analitiknya kayak gitu kira-kira. Jadi bahasa ketika mau diproses menjadi pengetahuan itu sebaiknya memang ditransformasi menjadi angka. Dan ketika sudah menjadi angka, berarti kan mainnya matematik. Nah, disinilah statistik berperan. Nah, sehingga bisa diproses dan menghasilkan generalisasi yang bersifat universal. Nah, ketika ilmu psikologi ingin menjadi kebenaran itu berlaku universal, maka mau tidak mau data-data informasi dalam psikologi itu harus ditransformasi dalam bentuk angka sehingga kesimpulannya dapat digeneralisasi dimanapun gitu. Nah, inilah titik masuk kenapa statistik itu menjadi penting dalam psikologi. Maka kita bisa melakukan uji hipotesis seperti yang dilakukan dalam ilmu-ilmu yang lebih tua itu dalam natural science. Bye, tolong di Iya. slideshow, Bye. Oh iya, Sorry, sorry. versi. Oke. Nah, kemudian cuma masalahnya dalam statistik itu yang perlu kita ketahui bahwa ada populasi, ada sampel. Jadi bermainnya statistik itu pada wilayah sampel. Nah, dari sampel itu kemudian kita tarik satu unit yang bisa mewakili populasi itu. Nah, informasi tentang populasi disebut dengan parameter. Sedangkan informasi yang berkaitan dengan sampel disebut statistik. Jadi sebenarnya statistik itu bermain pada wilayah sampel, namun generalisasinya berlaku pada populasi. Nah, informasi-informasi tentang populasi disebut parameter. Sedangkan informasi tentang sampel disebut statistik. Jadi mengilustrasikannya gampang saja ya. Kenapa perlu statistik itu? Ketika kita ingin tahu golongan darah yang ada dalam tubuh kita, maka kita hanya cukup mengambil setitik darah, kemudian dari setitik darah itu kita bisa meramalkan, kita mengambil kesimpulan tentang seluruh darah yang ada dalam diri kita golongannya adalah misalkan A atau AB ataupun O gitu kan ya. Jadi tidak perlu kita ambil darah kita seliter, kemudian kita masukkan lagi, kemudian diambil lagi seliter sampai seluruh darah kita keluar. Itu tidak perlu. Kalau seperti itu kejadian pasti orang akan mati gitu kan. Nah, jadi statistik awalnya itu fungsinya adalah meramalkan parameter berdasarkan sampel. Nah, jadi statistik itu selalu berkaitan dengan distribusi. Bisa distribusinya itu dari satu sampel ataupun dari dua unit sampel. Nah, karena statistik berkaitan dengan populasi, maka ada asumsi-asumsinya. Asumsi statistik yang bisa dianalisis hanya awalnya itu hanya yang berdistribusi normal. Kenapa dikatakan berdistribusi normal? Karena jadi kalau distribusi normal itu distribusinya itu
antara sisi kanan dan sisi kiri itu sama besar, sehingga dikatakan juga distribusinya itu simetri. Nah, sebetulnya banyak orang yang mempermasalahkan dengan ini ya, dengan kenapa sih mesti distribusinya mesti normal gitu kan ya. Kemudian berapa sih ukurannya sampel dikatakan distribusinya bisa normal, terus bagaimana sih karakteristiknya bisa normal gitu kan ya. Nah, sebetulnya kita kan seringkali dibuat bingung dengan ketika kita itu membimbing skripsi, gitu ya, membimbing skripsi. Seringkali, oh datanya nggak normal nih, maka nggak bisa dianalisis dengan ini, dengan itu, gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau kita pakai prinsip central limit theorem, selama data itu berasal dari populasi, maka nggak ada istilah nggak normal. Kenapa seperti itu gitu? Karena karakteristik yang terjadi pada sampel itu pasti karakteristik yang terjadi pada populasi itu pasti terdapat pada sampel. Jadi sebesar apapun sampel yang kita dapat itu pasti mewakili populasinya. Dari mana kita tahunya? Pakai central limit theorem. Ini misalkan kita berandai-andai ya. Kita punya populasi itu 4 orang. 4 unit katakan ya. Yang nilainya 2, 3, 4, 5. Kalau kita rata-rata itu 3,5. Nah, kemudian dari 4 unit sampel ini, kalau kita ambil dari setiap kelompok itu 2, unitnya 2. Nah, kejadiannya bisa mungkin 23, 24, dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan terbentuk 6 kelompok sampel. Nah, 6 kelompok sampel ini kalau misalkan 23 sampai dengan seterusnya itu, kita rata-rata akan membentuk yang namanya disebut dengan distribusi rata-rata sampel. Ini 2,5 dan seterusnya. Nah, distribusi rata-rata sampel, jika kita rata-ratakan kembali, pasti nilainya sama dengan distribusi rata-rata dari distribusi populasi. Nah, itu. Nah, ini dalil dari central limit theorem gitu kan ya. Jadi dengan dalil ini kita bisa mengatakan bahwa selama kita mengambil sampel dari populasi, seberapapun sampel yang kita punya itu pasti mewakili populasi. Maka dengan demikian, kalau kita betul-betul mengambil data dari populasi, janganlah dipusingkan dengan normalitas gitu kan ya. Karena seringkali dalam penelitian psikologi itu datanya itu nggak normal gitu kan ya. Nah, sebenarnya cukup pakai prinsip central limit theorem sudah bisa kita menjustifikasi selama sampelnya itu diambil dari populasi, maka kita bisa katakan data itu normal gitu. Nah, berjalan ya. Oke. Tapi kalau orang itu kadang-kadang suka ada yang ketat gitu kan ya. Misalkan data itu mesti normal gitu kan ya. Kemudian itu harus berasal dari populasi yang finite. Finite itu populasinya betul-betul pasti gitu kan ya. Misalkan populasi tentang mahasiswa BINUS kan ada sekian ribu itu pasti. Nah, lalu bagaimana kalau populasinya infinite? Terus datanya kalau tidak normal bagaimana gitu kan ya. Ini seringkali menjadi pertanyaan klasik gitu kan ya. Nah, kita mesti tahu dulu apa itu populasi finite dan infinite. Kalau infinite itu berarti populasinya jelas, kalau infinite itu populasinya tidak diketahui secara pasti. Dia ada, tapi tidak diketahui secara pasti jumlahnya, karena tidak pernah ada sensus tentang itu. Misalkan kita tahu nggak pernah ada sensus tentang lelaki hidung belang di Jakarta, nggak pernah ada. Walaupun itu ada gitu kan. Misalnya kita tahu ada yang namanya Wahyu, ada yang namanya Nana, dan yang lain-lainnya. Itu kan unit-unit dari lelaki hidung belang gitu kan ya. Tapi atau yang lainnya lah gitu kan ya. Nah, sehingga ketika populasinya infinite, kita nggak bisa menghitung peluangnya. Berapakah peluang Kananang untuk menjadi sampel dalam penelitian saya gitu kan ya.
karena nggak bisa dihitung, karena N-nya tidak diketahui. Atau datanya tidak normal. Lalu apa yang kita lakukan sebaiknya? Nah, ini ada saran dari beberapa tokoh itu, ketika data tidak normal atau ketika data berasal dari populasi yang infinite, kita bisa melakukan satu dari tiga hal berikut. Yang pertama, transformasi data. Dari data, biasanya itu data yang kita punya, itu adalah data-data raw score ya, data-data mentah yang apabila kita analisis langsung itu menimbulkan masalah di dalam normalitas. Apalagi kadang-kadang itu kita itu malas membobot uh, dalam pengukuran gitu kan. Misalkan gini, kita sering kali itu kalau kita ketemu skala Likert antara item 1, item 2 itu ketika kita menjawab sama-sama setuju, pasti misalkan kalau pilihan yang 4 itu sama-sama dinilai 3 gitu kan ya. Padahal setiap item itu punya karakteristik yang berbeda. Ketika mau diskor, harusnya beda scoringnya gitu kan ya. Jadi nggak sama gitu. Nah, ini solusi yang pertama adalah kita lakukan pembobotan untuk transformasi data. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara misalkan menggunakan higher statistik. Kita menggunakan faktor skor dari confirmatory factor analysis atau kita menggunakan full score dari IRT. Atau sederhana saja kita melakukan pembobotan dengan scaling dengan Likert atau Thurston gitu. Bisa gitu kan ya. Kalau kita mau gitu kan ya. Tapi kalau kita nggak mau transformasi data, karena caranya kadang-kadang jelimet gitu kan ya, bisa kita membersihkan data. Atau membersihkan data itu dengan cara membuang outlier. Nah, apakah boleh kita membuang outlier gitu kan ya? Nah, ini ada beberapa prinsip. Kalau kita lihat ke prinsip IRT, Item Response Theory, itu selain dicek item fit, kadang-kadang perlu juga dicek person fit gitu kan. Jadi orang itu menjawabnya sesuai dengan distribusinya, sesuai nggak dengan ini, dengan distribusi yang berlaku. Misalkan gini, kadang itu dalam penelitian itu, kalau kita analogi ke soal-soal ke tesnya abilitas, misalkan ada orang seharusnya ketika dia menjawab item mudah dia bisa, item sulit dia bisa, maka dia akan bisa menjawab pada item yang mudah. Nah, ini kan normalnya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang dalam respon orang itu, pada item sulit dia bisa, tapi pada item mudah dia nggak bisa, gitu kan ya. Nah, ini distribusi jawaban orang seperti ini ngaco, gitu kan ya. Maka ini pesan yang mesti di-delete, gitu kan ya. Nah, bisa caranya itu dengan mengecek outlier, atau kalau bisa mau juga bisa dengan melihat person fit pada item response theory. Nah, mungkin nanti akan jauh dielaborasi oleh Mbak Isti di temuan berikutnya gitu tentang IRT itu. Atau bisa ganti analisis dari parametrik menjadi non-parametrik, tapi dengan konsekuensi-konsekuensinya ya. Kalau parametrik itu kan mengasumsikan datanya itu normal, kemudian bisa digeneralisasi. Nah, kalau non-parametrik berarti dia itu punya karakteristik yang berbeda. Apa sih karakteristik non-parametrik? Nah, pertama, statistik non-parametrik datanya itu adalah data kategorik. Data kategorik misalkan laki-laki perempuan. Atau suka, tidak suka, sangat suka itu kan adalah data-data non-kategorikal. Nah, data kategorikal ini tidak bisa dibuat dicek normalitasnya gitu kan. Karena memang misalkan laki perempuan, ya distribusinya cuma itu aja, cuma dua gitu kan. Laki sekian, perempuan sekian. Karena ini bukan angka real gitu. Kemudian asumsi yang lain dan dalam non parametrik adalah uh, tidak ada tes tentang distribusi. Distribusinya normal atau tidak normal gitu kan ya. Dia mengikuti kurva normal atau tidak. Kenapa? Karena datanya tidak bisa dilakukan itu karena datanya itu bersifat kategorik. Nah, lalu konsekuensinya karena datanya itu datanya kategorik sehingga tidak bisa diuji distribusinya.
generalisasinya tidak bisa dilakukan. Berarti kesimpulan yang berlaku pada statistik non-parametrik hanya berlaku pada sampel itu saja. Tidak bisa digeneralisasikan gitu kan ya. Karena tidak bisa dilakukan randomisasi. Kita tidak melakukan probability sampling gitu. Sehingga kesimpulannya tidak jauh, ya hanya berlaku pada sampel itu saja. Nah, itu konsekuensi yang paling ini adalah itu gitu kan ya. Dan ini akan bermasalah ketika kita misalkan masuk ke jurnal-jurnal internasional, kan akan bermasalah gitu kan ya. Biasanya karena skripsi itu akan digunakan oleh dosen menjadi paper lah gitu. Nah, sebetulnya karakteristik yang dimiliki oleh non-parametrik ini juga mirip dengan karakteristik data yang berlaku pada penelitian psikologi. Karena pada penelitian psikologi keseringan itu sampel yang kita ambil itu pakainya non-probability. Lihat aja skripsi mahasiswa itu. Pasti accidental sampling semua gitu kan ya. Atau purposive sampling gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau sudah seperti ini gitu kan ya, dapatkah kita menggunakan parametric test gitu kan ya? Perlu dipertanyakan kembali gitu kan ya. Dan kebanyakan data-data yang kita punya itu adalah categorical data. Maka kalau melihat seperti ini, baiknya memang kita mendalami analisis data kategorik, dan biasanya itu banyak di statistik non-parametrik. Tapi kita kan akan dimudahkan dengan software yang ada ya. Kalau di JSP itu sudah banyak statistik non-parametrik yang bisa kita terapkan di situ. Nah, paling cuma kita perlu mengetahui kapan menggunakan Wilcoxon misalkan, kapan menggunakan ini regresi kanonik gitu kan, atau misalkan kapan kita menggunakan chi-square dan segala macamnya. Nah, ini ada sedikit ini dari Mas Wahyu, masukan dari Mas Wahyu tuh. Nah, kita bisa menganalogikan. Misalkan kita punya data satu sampel, kemudian kita uji ternyata sampel itu tidak normal, kita bisa beralih misalkan ke Wilcoxon dan seterusnya gitu kan ya. Ini bisa menjadi pegangan gitu kan ya. Nah, lalu selain persoalan statistik parametrik dan parametrik, ada persoalan lain tuh dalam penelitian psikologi. Ini ada sabda dari salah satu gurunya Mbak Isti dan Mas Wahyu gitu kan ya. Nah, seringkali kita kan dalam penelitian psikologi itu pasti ada hipotesis kan. Nah, hipotesis itu kita bangun berdasarkan teori-teori yang sudah kita baca gitu kan. Tapi acap kali itu ternyata hipotesis yang kita bangun itu ternyata nggak terbukti. Nah, kenapa bisa nggak terbukti gitu kan ya? Nah, bisa nggak terbukti itu karena bisa terjadi pada tiga hal yang menjadi sumber error. Yang pertama adalah pada sampling error. Nah, seringkali kita salah memilih sampel. Sampling error. Tapi dalam penelitian psikologi itu, ini bukan menjadi masalah yang serius dalam sampling error. Karena kita mengikuti central limit theorem tadi tuh. Selama sampel yang berasal dari populasi yang kita tuju, maka seberapapun sampelnya bisa kita gunakan gitu. Dan kita asumsikan memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya. Kemudian, nah yang paling sering terjadi adalah di measurement error. Nah, kenapa di measurement error sering terjadi? Karena seringkali itu kita tidak fair ketika melakukan scoring terhadap hasil pengukuran yang kita dapatkan. Kita tidak melakukan pembobotan terhadap skor-skor dari raw data gitu ya. Ini sehingga menimbulkan persoalan tersendiri. Kemudian kita acap kali juga menggunakan raw score yang mengundang terjadinya efek atenuasi.
efek atenuasi seperti ini. Misalkan kita seperti korelasi palsu. Korelasi antara A dan B misalkan adalah 0,4. Nah, ternyata karena error pengukuran itu tidak diestimasi, sehingga seharusnya itu adalah 0,6 gitu kan ya. Nah, kenapa bisa menjadi lebih kecil menjadi 0,4? Itu karena ada efek atenuasi. Karena skornya tidak terkoreksi dengan measurement errornya gitu. Harusnya ini terkoreksi. Lalu dengan cara apa measurement error ini bisa dikontrol? Nah, mau tidak mau kita harus menggunakan higher statistik yang bisa tadi misalkan beralihlah kita dari hipotesis menggunakan raw score tapi menggunakan menggunakan faktor skor atau menggunakan true score dari IRT atau menggunakan juga scaling Likert ataupun Thurston. Karena ini sudah diajarkan di kelas, terutama di kelas-kelas kontes dan psikometri. Jadi ketika dosen menuntut itu nggak masalah gitu kan ya, karena sudah diajarkan. Kalau mahasiswanya nggak bisa gimana? Salah Pak Wahyu, salah Mbak Isti gitu kan ya, dan salah saya juga gitu kan ya. Jadi mintai pertanggungjawaban gitu kan ya. Tuh, measurement error. Nah, yang ketiga adalah sumber error yang terjadi itu karena spesifikasi teori. Nah, seringkali ini saya temukan gitu kan dalam skripsi itu, misalkan korelasi antara pola asuh dengan pengambilan keputusan. Korelasi ya. Atau misalkan dia mau regresi menggunakan regresi awalnya gitu kan ya. Ternyata setelah datanya tidak normal atau misalkan varian errornya nggak sesuai gitu kan ya, maka dialihkan ke korelasi gitu kan ya. Nah ini kan ngaco jadinya gitu kan ya. Kenapa ngaco? Karena pola asuh itu adalah perilaku yang sudah terjadi dulu gitu kan ya. Dan sedangkan pengambilan keputusan itu adalah current behavior, perilaku yang terjadi agak sekarang ini gitu kan ya. Yang dulu nggak mungkin perilaku yang sekarang memang bisa perilaku yang dulu terjadi bisa mempengaruhi perilaku yang akan datang. Tapi tidak mungkin perilaku yang akan datang itu mempengaruhi perilaku yang dulu gitu kan ya. Karena tidak mungkin ini dispesifikasi menjadi pola hubungan itu adalah redundant gitu. Nah ini sering terjadi seperti itu, spesifikasi teorinya keliru gitu kan ya. Nah berarti kalau spesifikasi teori bagaimana menyiasatinya? Ya mendalami teori dengan baik-baik, mengenali variabelnya dengan baik. Karena seringkali juga kita memperlakukan variabel itu tidak tepat, tidak tepat. Seperti variabel yang harusnya adalah ditransformasi menjadi variabel yang bersifat ordinal, kita perlakukan seringkali itu menjadi tetap interval gitu kan ya. Ini agak keliru gitu kan ya. Nah, ini sampaian dari saya, kemudian akan ditambahkan juga oleh Mas Wahyu gitu kan. Sebenarnya slide ini sudah ditambahkan oleh Mas Wahyu, tapi saya gunakan yang ori-nya gitu kan ya. Karena gambar terakhir ini sudah dirubah oleh dia. Jadi makanya saya pakai yang ori. Silakan Mas Wahyu kalau mau nambahkan. Ya, makasih Pak Doi. Itu yang tadi dibicarakan itu sudah include dan saya pikir sangat mudah untuk dicerna ya. Dan satu lagi ya, tadi saya ingin menambahkan juga kalau seandainya gara-gara sebuah korelasi, gara-gara sebuah data yang tidak normal atau datanya yang kita sebut itu nggak bisa digunakan sebagai regresi, terus kita beralih ke korelasi, saya pikir itu langkah yang nggak tepat ya, karena bagaimanapun korelasi yang kita pakai kan Pearson product moment ya.
di mana Pearson Product Moment itu pasti membutuhkan suatu skala yang sifatnya interval ataupun rasio. Sementara kalau seandainya data yang tidak normal itu pasti sudah berkaitan dengan hal yang sifatnya kategorikal. Jadi gitu. Jadi ibaratnya kita masuk ke kandang macan, pengen keluar nyelamatin diri, terus masuk ke kandang singa gitu, sama saja gitu. Hasilnya pun bakal salah. Apalagi kalau seandainya korelasinya pakai Pearson Product Moment. Kecuali kalau seandainya kita memakai korelasi yang Higher korelasi ya, kayak polikorik atau tetrakorik, itu masih memungkinkan. Tapi kalau yang untuk Pearson Product Moment saya pikir nggak bisa. Apalagi kalau seandainya korelasi itu kan dua arah ya, dua arah korelasi. Nggak mungkin beda dengan regresi itu cuma satu arah. Karena dia kan pemodelan matematika kalau regresi, tapi kalau korelasi itu kan lebih kepada bagaimana kita bisa mengukur suatu hubungan. Sifatnya nanti akan masuknya itu ke ranah struktural gitu. Nah, kayak tadi pola asuh dengan apa tadi Pak Bay? Pola asuh dengan apa tadi ya? Kawan sendiri nggak dengerin. Saya lupa tadi pola asuh dengan Pengambilan keputusan. pengambilan keputusan itu kan nggak bisa kan? Kalau seandainya oke lah, kalau seandainya diregresi, apakah pengambilan keputusan bisa dipengaruhi oleh pola asuh, itu bisa. Tapi kalau seandainya korelasi, ya suatu hal yang sifatnya dua arah, karena pola asuh itu sifatnya sudah pernah dilakukan terlebih dahulu, ya nggak bakal bisa. Tapi kalau seandainya kita ingin membuat sebuah data itu menjadi hal yang lumrah, itu sangat bisa. Ya, namanya data itu bisa kita otak-atik, tapi logika yang kita dapatkan di situ nggak bakal dapat gitu. Kemudian saya juga ingin membahas mengenai ini, tadi ada sedikit yang unik yang Pak Bay membahas mengenai masalah sampling ya, masalah sampling yang banyak sekali dilakukan oleh mahasiswa kita itu adalah memakai sampel itu tekniknya dengan non probability sampling. Nah, sebetulnya memang yang paling bagus itu kan probability sampling ya, di mana seluruh dari populasi itu mendapatkan peluang yang sama untuk menjadi sampel kita. Nah, namun ini yang saya dapatkan dari kemarin pada waktu itu ada di Apsimetri juga membicarakan masalah sampling ini dan terkait dengan normalitas data juga. Itu terjadi debat ya antara Pak Yaya, Pak Urip, terus ada Pak Baru juga debat di situ terkait apakah sebenarnya psikologi itu memang harus menggunakan probability sampling gitu. Nah, jadi kesimpulan mereka itu akhirnya mereka sepakat bahwasanya non probability sampling itu tidak ada masalah sama sekali untuk digunakan. Itu pertama. Yang kedua, kita ini bukan bukan masuk dalam wilayah ilmuwan statistika di mana kita ingin menggambarkan suatu populasi di mana sampel yang kita ambil. Kalau seandainya populasi itu yang kita ingin gambarkan, otomatis sampel yang kita ambil itu tekniknya harus menggunakan probability sampling, ya kan? Tapi yang kita inginkan dalam psikologi itu adalah pengujian hipotesis, pengujian perilaku, di mana kita ingin menguji apakah antara satu variabel dengan variabel lain itu saling berhubungan atau tidak, atau saling memberikan pengaruh atau memberikan pengaruh atau tidak, atau saling memberikan pengaruh atau tidak. Nah, yang kita ingin uji itu seperti itu. Jadi terkait dengan generalisasi yang memang salah satu hal yang masuk dalam ranah validitas eksternal kan, salah satu itu kan adalah generalisasi. Itu sebetulnya bisa dilakukan ketika kita melihat penelitian-penelitian yang serupa dengan variabel yang kita teliti gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan terkait dengan non probability, terkait dengan data yang tidak normal, itu pun tidak menjadi jaminan. Contoh seperti ini. Salah satu alat uji untuk melihat apakah data kita normal dan tidak normal itu adalah salah satu yang paling baik ya, itu adalah Shapiro-Wilk ya. Itu data yang tidak normal pasti diasumsikan sama mereka itu datanya
kurang dari 50 gitu. Nah, ketika data kurang dari 50, Shapiro ini ketika dia melihat data itu dianggap dia sudah bagus, maka dia bisa memberikan bahwa data tersebut sudah normal menurut Shapiro. Tapi semakin banyak sampel, justru Shapiro ini semakin lemah. Ketika sampelnya itu semakin banyak, Shapiro menganggap data tersebut tidak normal. Nah, gitu. Jadi maksud saya tadi betul kata Pak Bay, bagaimanapun juga karakteristik dari sampel itu pasti merunut pada karakteristik dari populasi gitu. Asalkan seperti ini. Kalau saya menambahkan ada syaratnya Pak Bay. Contoh kayak begini. Kita ingin melihat apakah ada pengaruh orang yang merokok dengan IP yang tinggi, misalnya begitu. Tapi jangan sampai kita sebagai peneliti itu mengambil sebuah sampel yang kita anggap populasinya itu tidak diketahui orang yang merokok itu berapa. Kita mengambil sampel di mana sampel itu kita ambil dari kumpulan orang-orang yang merokok. Itu sebetulnya salah juga seperti itu. Kalau menurut saya, karena bagaimanapun juga kan diperlukan kan sesuatu yang bervariasi. Kalau seandainya sampelnya itu adalah orang-orang yang merokok, ya secara otomatis kita juga akan mengambil sampel yang salah gitu. Meskipun itu non probability sampling. Jadi begitu ya, Pak Bay ya. Terus ini tadi ada pertanyaan dari Kak Pinkan ya. Bisa dijawab Pak Bay? Yang Oke, ini ada beberapa faktor skor pertanyaan ya. ya. Ada beberapa pertanyaan gitu kan yang tadi dari Kapingkan, Bu Evi. kemudian Bu Evi ya. Bu Evi. Pertama dari Pingkan dulu, faktor skor apakah sama dengan latent variable score? Gini, kalau kita dulu kan kita skemanya masih SPSS, masih emang itu transformasi data itu paling ke Z-score ya. Nah, faktor skor yang dihasilkan dengan latent variable score yang dihasilkan dengan confirmatory factor analysis ataupun faktor skor yang dihasilkan dari EVA, exploratory factor analysis, itu semuanya dalam skala Z. Jadi sama, prinsipnya sama pada prinsipnya. Yang namanya skala Z itu kan udah pasti bahwa rata-ratanya 0, kemudian standar deviasinya 1 gitu, udah pasti seperti itu. Dan itu ketika data sudah ditransformasi seperti itu, maka efek atenuasinya akan kecil. Cuma memang jadi masalah ketersediaan software di kita. Selama kalau di JASP itu belum ada faktor skor tidak bisa dihasilkan. Kemudian ini juga belum di CFA nggak bisa juga. Jadi kalau di JSP hanya bisa menganalisis alat ukurnya, jadi menghasilkan skor untuk individunya, untuk testingnya belum ada. Ada software lain yang bisa menjadi pendamping, kemudian masih gratis juga, itu Jamovi ya. Ini mungkin nanti tugas calon arsi untuk mengenalkan Jamovi ke kita dan ke mahasiswa-mahasiswa kita gitu kan ya. Ini harus, karena ini kan arsi ya, bertanggung jawab untuk itu gitu, ini calon arsi. Nah itu, kalau kita pakai software berbayar itu kan kayaknya susah gitu kan ya. Karena M+ saja minimal itu 3,5. Itu pun student gitu, versi student gitu. Nah, paling mungkin dengan Jamovi gitu. Tolong diberikan kami petunjuk gitu kan ya. Untuk mengestimasi faktor skor agar skripsinya itu lebih bermutu. Baik untuk pembimbing maupun untuk yang dibimbing mahasiswa. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Bu Evi ya, apakah pembobotan itu, apa sih pertanyaan itu? Pembobotan itu formulasinya dikembalikan kepada konseptual teori atau fakta? Di konseptual teori nggak ada yang membobot item. Tapi kalau gini, kalau biasanya kalau di orang bikin alat ukur itu sudah ada manualnya. Sudah ada manualnya. Nah, kadang-kadang, tapi kalau kita menganalisis ulang alat ukurnya, maka
pasti kan berubah tuh karakteristiknya. Nah, ketika berubah karakteristiknya, maka berubah juga dong standar deviasi dan segala macamnya. Nah, ketika itu kita melakukan pembobotan ulang. Nah, ketika kita melakukan pembobotan ulang, sahkah? Ya sah, gitu, sah-sah saja gitu kan ya. Tapi kalau kita mau mengikuti manual dari alat ukur yang sudah ada, boleh, selama ketika kita analisis ulang itu, itemnya itu sama, tidak ada yang gugur, kemudian karakteristik sama untuk sampel yang digunakan oleh kita dan yang digunakan oleh pengembang alat ukur yang pertama gitu. Tapi ini kan sulit terjadi ya. Tapi baiknya menurut saya tuh di ini saja, di adjust ininya, pembobotannya. Dengan cara apa? Tadi seperti yang ditawarkan Pinkan itu dengan faktor skor atau latent variable score. Itu sama lah gitu kan ya. Atau kita menggunakan kalau misalkan Likert, ya gunakannya seperti yang menghitung frekuensi, kemudian menghitung apa lagi tuh, menghitung probability, kemudian menghitung ini sehingga ketemu hasilnya tuh bahwa setiap item itu punya karakteristik yang berbeda. Scaling dengan model Likert ada caranya. Itu mahasiswa BINUS sudah tahu semua karena sudah diajarkan gitu kan. Cuma masih ingat atau enggak itu jadi masalah. Atau dengan cara scaling Likert juga bisa, dengan Thurstone juga bisa gitu kan. Jadi nggak usah ragu untuk menuntut mereka untuk menggunakan pembobotan item. Toh ilmunya sudah diajari kok, gitu kan ya. Jadi ya, kalau mahasiswa lupa, ya bisa tanya ke dosennya kembali gitu. Tuh. Kalau benar-benar nggak ngerti, kayaknya kecil kemungkinan. Tapi kalau lupa yang sering terjadi itu. Tuh. Jadi tuntut aja kita yang membimbing skripsi, jangan dong pakai skor mentah, tapi pakai dong skor yang sudah dibobot gitu kan ya. Terserah mereka mau pakainya dengan estimasi statistik, dengan estimasi model latent variable score ataupun faktor score, atau dengan scaling yang di Likert atau di Thurstone gitu. Itu silahkan gitu. Selama tidak menggunakan raw score, karena raw score itu mengandung efek atenuasi gitu ya, yang sehingga pengaruh atau korelasi yang harusnya besar itu menjadi lemah ketika tidak terkoreksi error pengukurannya. Itu kira-kira gitu. Terjawab kepingkan Mbak Evi? Terjawab, thank you Mas Bay. Terjawab Mas Bay. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ya. Mumpung Abang Wahyu nambahin sedikit dari ini mungkin kalau seandainya masih ada yang agak bingung apa itu transformasi data. Jadi transformasi data itu kalau seandainya dalam ilmu pengukuran segala sesuatu itu harus bersifat linier kan gitu ya. Linier itu artinya satu unit dengan unit yang lain itu dapat diperbandingkan. Terus skornya itu dari infinite negatif sampai infinite positif. Jadi skalanya tuh harus linier. Sementara yang kita dapatkan itu dari respon partisipan itu sudah pasti skalanya itu adalah kategorik karena Likert kan kategorik. Kalau seandainya kategorik kita skor skornya itu dinamakan sebagai raw score dan sifatnya masih kategorik juga. Maka ditransformasi itu untuk mendapatkan sesuatu yang linier gitu. Karena dalam pengukuran itu diwajibkan linearitas itu. Gitu. Ini ada pertanyaan Kananang gitu ya nih. Kananang, apa efek atenuasi? Untuk atenuasi gini ya. Jadi gini. Atenuasi itu gampangnya itu, jadi gini, sesuatu kan gini antara variabel X dan Y, harusnya dia kalau dimurnikan hubungannya adalah 0,7, tapi karena terjadinya banyak error yang tidak terkoreksi,
sehingga menjadi rendah bisa jadi 0,5, 0,6. Harusnya lebih tinggi. Tapi karena terjadinya banyak error, kan hubungan error itu gini, dalam pengukuran itu pasti ada namanya error, ada true score. Yang kita inginkan pastikan true score, skor yang sesungguhnya gitu kan ya. Kemampuan yang sesungguhnya. Tapi karena tidak terkoreksi gitu kan ya, errornya terlalu besar tidak terkoreksi, maka itu akan berpengaruh juga ketika dia dilakukan pengujian hipotesis gitu. Nah, itulah yang disebut dengan efek atenuasi gitu ya. Karena terjadinya error nih mempengaruhi juga terjadinya ketika kita menghubungkan atau melihat perbedaan dengan variabel lain. Jadi seharusnya besar menjadi rendah gitu kan. Karena terjadinya error dalam pengukurannya. Itu ada pertanyaan Mas Wahyu dari Mbak Anggit, tolong dijawabkan. Iya. Ya begitu, jadi Kak Anggit, kalau seandainya kita memakai non parametrik ya mungkin salah satu tekniknya itu pakai kuota, misalnya kuota sampling ya. Misalnya kalau seandainya apakah ada hubungan merokok dengan IQ, misalnya bukan hubungan pengaruh merokok dengan IQ. Kalau seandainya kita ngambil sampelnya salah di dalam suatu sub kelompok yang mereka merokok semua, maka akan dipastikan IQ memiliki pengaruh orang-orang yang merokok akan memberikan pengaruh terhadap IP yang tinggi gitu, IQ yang tinggi gitu. Nah ini maka hasil nanti didapatkan pasti bias, nggak bisa dipercaya gitu. Nah makanya kita harus tahu juga, oh sampel kita di sub kelompok kita ambil sekian, di sub kelompok A misalnya kita ambil sekian, di sub kelompok B kita ambil sekian, di C kita ambil sekian, seperti itu. Boleh nggak saya ini ya simulasikan estimasi dengan scaling dengan Likert gitu ya? Boleh Bapak. Bentar ya, saya kemarin ada filenya. Atau Mas Wahyu kasih file yang kemarin dikirim Kevin dari saya nggak? Lupa nyimpen ini, ntar dulu sebentar. Sebentar, ini juga nih belum di-download kayak kemarin. Nah itu tadi kapingkan Likert itu memang kategorik. Terus kalau seandainya mau diprediksi pakai yang sifatnya parametrik harus ya memang harus ditransformasi. Makanya kita setidaknya memang harus beralih dengan CFA ya kalau seandainya. Jadi semuanya diukur dulu, kita pakai faktor skor, barulah faktor skor tersebut kita fungsikan untuk membuat pemodelan statistik, bisa regresi seperti itu. Atau kalau seandainya mau langsung memakai structural equation modeling, bisa pakai SEM, di mana di SEM itu kan bisa juga ada pengukuran di mana variabel laten nanti diregresikan satu sama lain. Gitu. Ya mau nggak mau kita harus memakai itu kalau seandainya kan grade penelitian kita tuh ingin naik gitu. Karena bagaimanapun juga raw score itu bahkan dia di beberapa jurnal tuh sudah nggak diperbolehkan yang memakai raw score mentah. Ya minimal ada naik satu tingkat, misal kayak scaling dengan Pak Bay nanti akan diajarkan gitu ya. Ya silakan Pak Bay. Ya, ya saya share screen dulu ya. Ya, di sini misalkan kita punya 300 sampel yang kita gunakan untuk pembobotan dengan model Likert ya. Ini misalkan item 1. Dari 300 orang ini yang menjawab STS itu 67, TS 76, AS 45, S adalah 64, dan SS adalah 48. Sebelum saya lanjut, kita perlu menyamakan persepsi bahwa yang dimaksud scaling
dalam psikologi itu adalah pembobotan angka sebetulnya. Karena kan kita kadang-kadang keliru tuh yang skala psikologi adalah ini apa namanya itu adalah angket gitu kan ya. Bukan angketnya sebetulnya. Scaling itu adalah sebetulnya pembobotan namanya scaling. Kalau kita baca peta gitu kan ya. Misalkan 1 sama dengan 1000 gitu kan ya. Itu kan berarti 1 sentimeter dalam peta itu menjadi 1000 meter misalkan 1000 meter dalam fakta yang sesungguhnya. Berarti kan scaling, penskalaan gitu kan. Nah, berarti scaling dalam Likert itu maksud gini. STS itu nilainya berapa sih pada item 1? STS itu nilainya berapa sih pada item 1 gitu kan ya. Nah, pada item 2 berapa STS? Pada item 3 berapa gitu kan. Itu kan nggak sama pembobotannya. Yang dimaksud dengan scaling adalah sebenarnya seperti itu. Nah, misalkan dari sebaran ini, distribusi ini, kita hitung proporsinya. Setelah kita hitung proporsi, kita hitung proporsi kumulatif. Ini saya nggak simulasikan nih cara ngitungnya karena ngeribet-ngeribetin aja. Cuma hasil akhirnya misalkan gini. Misalkan kita ketemukan nilai Z seperti ini. Untuk STS itu nilainya adalah 0,0 gitu misalkan. Karena kita titik mulanya dari 0. Kemudian untuk TS nilainya ketika orang menjawab TS nilainya 0,85. Untuk AS nilainya adalah 1,36. Untuk S nilainya adalah 1,84. Sedangkan SS 2,64. Ini kalau kita bulatkan seperti ini. Berarti TS dan AS itu nilainya sama, 1 gitu kan ya. Kalau kita mulainya dari titiknya 0 gitu kan ya. Nah, ini kondisi ini akan berbeda pada kondisi item nomor 2 gitu kan ya. Item nomor 2 seperti ini gitu kan ya. Oh, mirip ya. Dan pada item nomor 3 belum tentu sama juga gitu kan ya. Nah, ini pembobotan dengan Likert gitu kan ya. Atau scaling dengan Likert. Ini pembobotan paling sederhana. Thurston juga bisa kita lakukan itu. Jadi sebaiknya kita mulai beralih dari sum up dari skor mentah kita jumlah, kemudian kita hitung hipotesisnya, kita harus merubah dari situ gitu kan ya. Kita mulai beranjak lah kalau misalkan tidak kesulitan dengan menggunakan Jamovi, ya kita dengan yang sederhana dulu ini aja gitu kan, dengan Likert atau dengan Thurston. Cuma kalau Thurston itu tantangannya adalah kita mencari expert judgment yang begitu banyak. Gitu. Nah, minimal dengan scaling Likert. Gitu. Jadi Likert itu bukan bentuk pertanyaan, tapi dia adalah penskalaan. Jadi penskalaan itu maksud adalah pembobotan. Ya, itu tambahannya. Mas Wahyu ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak deh, Pak. Cukup ya? Rekan-rekan kalau ada yang mau tanyakan lagi silahkan. Jawab pertanyaan aja. Tapi udah membantu banget itu yang scaling itu, Pak. Apanya di? Ayo Cuman, teman-teman silahkan bertanya. Problemnya mungkin agak ini ya, agak repot. Wahyu, ini Pink kan raise hand. Iya. Gimana? Silakan Pink. Ya. Tapi Terima kasih Mbak Isti, Mas Wahyu dan Mas Bae. Aku mau tanya 2. Yang pertama, yang pertama ini dulu udah jelas yang soal apa namanya itu tadi transformasi. Rupanya kalau misalnya kita mau tujuannya adalah menguji hipotesis di populasi, berarti emang mesti pakai parametrik. Terus kalau misalnya kita pakai Likert, ya mau nggak mau emang mesti transformasi dengan cara-cara tadi. Kalau misalnya, nah ini pertama aku mau konfirmasi dulu, ini benar nggak sih pemahamanku? Jadi sebenarnya kalau misalnya mau kita perlakukan si Likert itu sebagai kategorikal dan kita pakai hipotesis menguji hipotesis dengan cara yang non parametrik, sebenarnya bisa-bisa juga ya. Tapi dengan catatan hasilnya tidak bisa digeneralisasi ke populasi, gitu. Benar nggak pemahamannya? Jadi tergantung tujuan penelitiannya gitu, mau pakai apa.
Itu pertanyaan pertama deh. Bener Satu nggak dulu sih? atau langsung dua, Ping? Oh, ya udah. Yang kedua lebih ke ini soal pembobot terkait dengan pertanyaan pertama sebenarnya sekaligus mau nanya ke jurusan sih. Jadi baiknya kita menekankan dalam bimbingan ke mahasiswa tuh mungkin itunya kali ya. Jadi kalau jawabannya benar berarti kita mesti nekanin mahasiswa dia harus tahu tujuan penelitian ini apa sih, ngetes hubungan antar variabel secara konseptual aja di dalam sampelnya. Jadi nggak bawa-bawa ke populasi atau dia mau mengeneralisasi ke populasi karena itu kan bisa menjelaskan kenapa dia pakai uji hipotesis yang mana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua lebih ke pertanyaan yang aku udah tulis itu, jadi pembobotan ini setelah dibobotin terus diapain Mas? Apa di skor total juga terus diapain gitu, aku masih belum paham. Thank you, sudah itu saja dua. Oke. Wahyu atau Bay? Tapi yang soal jurusan itu nanti ya, Ping ya? Maksudnya nanti itu kebijakan jurusan kita nggak bahas di sini ya? Iya, iya, Kita oke bahas di Mbak. sini soal keilmuannya. Oke, silakan Bay atau Wahyu. Wahyu dulu. Aku serak. Jadi Kaping, Mau minum tak, Bay? Karena senang, mau minum tak? Paksa aku aja Mbak. Paksa aku. Bikin aku lupa. gini Kaping, kan setiap parametrik dan non parametrik itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Tapi kalau seandainya kita di dalam psikologi ini ya yang bebas sih sebetulnya pakai parametrik atau non parametrik, cuma kalau non parametrik memang agak sulit dalam menginterpretasikan datanya ya kan, terutama misalnya kita memakai regresi logistik ya, kita nggak memakai regresi linier. Cuma ya sebetulnya nggak ada masalah juga ketika kita memakai regresi linier asalkan asumsi-asumsi itu pun terpenuhi gitu. Misalnya normalitas dasar, terus variannya seperti apa, terus errornya harus normal, misalnya begitu. Jadi sebetulnya kita harus ngecek asumsi terlebih dahulu. Kalau seandainya asumsinya itu terpenuhi, ya berarti kita memakai regresi saja. Nah, kalau seandainya apakah kita harus mengalihkan ke standar yang lebih tinggi, ya memang sebetulnya sudah seharusnya begitu sih Kaping kan. Jadi di dalam misalnya di dalam uji korelasi ya, korelasi pengaruh misalnya struktural, itu kan pasti ada pengujian hipotesis juga kan menggunakan chi-square misalnya. Karena kan chi-square masukkan tes statistik juga, sama seperti ANOVA sebenarnya chi-square kan seperti itu. Cuma kan chi-square itu lebih bisa untuk menghandle data yang sifatnya kategorik. Nah, kalau seandainya kita menggunakan model yang lebih baik, analisisnya lebih baik, misalnya kayak menggunakan SEM, ya otomatis apa yang didapatkan dari data kita itu lebih dapat dipercaya gitu. Nah, terus kalau yang tadi yang apakah bisa di sum ya, yang masalah faktor skor atau skor yang sudah dibobot, iya memang seperti itu. Jadi kan kalau seandainya kita misalnya ingin membuat sebuah model regresi misalnya, itu otomatis kan yang kita masukkan kan datanya itu data orang atau data sampel gitu. Data sampel, tapi data sampel itu kalau seandainya sudah diskalakan, sudah dibobotkan, errornya sudah terkoreksi, maksudnya seperti itu. Jadi fungsi dari faktor skor, fungsi dari true score, fungsi dari scaling itu bagaimana caranya sih? Yang pertama itu bagaimana caranya untuk membuat data itu menjadi linier. Yang kedua, bagaimana caranya supaya error dapat terkoreksi gitu. Kalau error sudah dapat terkoreksi, sudah pasti kecil kemungkinan adanya atenuasi. Jadi gitu. Mungkin ada yang mau tambahin Pak Bay? Oke, terima kasih Kak Wahyu. Tadi saya ada lucu juga nyebut-nyebut ANOVA. Nova itu pacarnya Wahyu. Itu tidak, berarti bukan pacarnya Wahyu. Nova itu Jadi bukan. bukan. Berarti udah Saya ingat, ganti. udah Udah ganti. ganti. Gak bercanda ya Mas. Iya. Nah, gini, kalau kita gini, untuk penjumlahan dari
apa namanya tadi pembobotan gitu kan ya. Kalau kita dengan model sederhana seperti Likert atau Thorsten, itu kita jumlah sum up, kita sendiri yang menjumlah, kita sendiri yang men-sum up gitu kan ya. Tapi kalau kita menggunakan ART, latent variable score ataupun faktor score, itu sudah disediakan oleh software gitu. Jadi tapi memang kalau latent variable score itu hanya di software ini adanya Nistrel ataupun ada di M plus. M+, ya M+. Saya pernah bagikan ini bacakannya ke rekan-rekan dulu. Tingkat nggak pernah, Mbak Esther pernah, ke Mbak Anggit pernah gitu kan, kalau nggak salah gitu kan. Kena su itu nanti bagi-bagi yang bajakan. Maksudnya nanti biar beli yang ini ori gitu kan ya. Saya lupa beli waktu di mahasiswa tuh, waktu mahasiswa itu beli bisa 3,5 juta gitu kan ya. Tapi kalau beli satu pun gitu kan, kita nyuruh mahasiswa kita beli gitu kan, kita pakai duit kita gitu kan ya. Cuma kita bisa pakai 3 komputer kalau nggak salah. Kalau ori gitu kan ya. Atau Tapi kita beli lagi, Bay. ya Beli itu lagi kalau kita urunan M plus itu bisa kok di ini kok di copy ya. di crack. Enggak, maksudnya dia cuma yang terdaftar udah di merek itu masalah teknis ya. Itu masalah teknis. Ya, Saya jadi lupa atau yang mau diomongin apa tadinya. Tadi kalau misalkan, ya jadi itu ya. Tapi kalau yang gratisan itu paling Jamovi. Jamovi bisa. SPSS belum ada yang gini ya. Masih bajakan juga SPSS ya. Masih. Ya, Jamovi Enggak. paling mungkin. SPSS sudah susah. Terus apanya? Susah dibajak. Oh gitu. Nah, ya, yang bisa itu emang SPSS, Listrel, M plus gitu kan. Itu yang kalau misalkan dengan faktor skor itu dan latent variable score. Nah, tapi kalau misalkan JSP itu sebenarnya bisa diminta. Sorry, Bay. Yang SPSS itu yang ada AMOS-nya, Bay. Oh, yang nggak bisa, iya ada masnya. Oh. Ya. Jadi sebetulnya bisa diminta ke ini pengembang software JSP lewat Jasper aja nanti ya kita minta agar analisis faktor juga bisa mengeluarkan skornya gitu kan ya. Kalau dia bisa mengeluarkan skor itu hebat gitu kan ya. Nah itu baru ada di Jamovi ya, Jamovi bisa gitu kan ya. Cuma Jamovi memang perkembangannya itu lambat gitu kan, tidak seperti Jasper gitu. JSP gitu. Kalau JSP kan cepat perkembangannya. Jamovi lambat gitu. Nah, tapi makanya saran saya itu untuk sementara waktu gunakanlah cara yang benar dulu. Cara yang benar adalah dengan Likert, pembobotan dengan Likert atau dengan Thorsten. Itu aja dulu gitu kan ya. Yang penting kerangka berpikir kita udah oke gitu kan ya. Frekuensinya udah sama nih oke. Baru setelah untuk pengembangan selanjutnya ya kita cari yang gratisan kan nunggu waktu gitu kan ya. Ini sama halnya seperti saya lakukan ketika misalkan memaksa mahasiswa bimbingan itu menggunakan validitas yang betul. Validitas yang saya gunakan itu sangat sederhana, content validity gitu ini. Cuma itu adalah true validity gitu ya. Itu betul-betul validitas, bukan ini daya beda item gitu yang diklaim sebagai validitas gitu kan ya. Jadi yang sederhana dulu tapi betul gitu kan ya. Gitu. Itu dulu yang penting menurut saya gitu kan ya. Nanti untuk kita pakai aja Excel dulu bikin untuk yang pembobotan Likert atau pembobotan Thorsten itu dibikin formulanya di Excel kan gampang gitu kan ya. Bisa gitu kan ya. Ini bisa didelegasikan juga untuk RC bikin itunya gitu. Ya. Tugas tambahnya Wahyu. Ya, Wahyu sebagai RC. Ada lagi yang lain teman-teman untuk bertanya mumpung mumpung ada Mbak Isti dan Mas Bay.
Silakan teman-teman untuk bertanya. Itu ada pertanyaan Pinkan tuh, masih calon arsi atau udah resmi sih? Jawab Mas Bayu. Calon. Calon. Ya. Calon, Kandidat kuat. kandidat kuat. Calon pacar aja nggak apa-apa juga. Oh genit sih. Baru ikut sholat sekali aja udah genit. Mau jadi bandel. Cuman ini Gini, ya tadi yang Pinkan bicara soal jurusan ya. Ini kalau kita belajar dari skripsi, pengalaman skripsi yang sedang berjalan dan cukup lama ya. Kan itu memang terjadi kerancuan ya, Mas Bay dan Wahyu. Pak Kepala Arsi, Pak Kepala Arsi. Saya nangkep maksudnya Pinkan sih. Nanti kalau kita misalnya nih membenahi skripsi yang ada di kita jurusan itu kira-kira kita akan bisa mulai dari mana? Karena banyak beberapa hal itu kalau kita lihat ketika nguji atau nyidang itu kan kerancuan itu kan ada. Kita mulai dari mana, Pak? Atau Wahyu? aku sih mulai dari spesifikasi teori dulu. Mulai dari spesifikasi teori artinya bahwa penguatan kalau aku pribadi ya, mungkin teman-teman beda. Ketika kita ubah menjadi format IMRAT itu ada apa? Anak-anak itu untuk mencari iki sebenarnya itu teori yang mana sih yang akan saya pakai. Lalu proses memilih itu agak kurang ya. Kalau kita mau mulai dari spesifikasi teori ya. Atau asumsinya kita sudah bisa melepaskan mahasiswa bahwa di pendahuluan itu, latar belakang itu kan isinya sebenarnya kan justifikasi atau argumentasi untuk membangun hipotesanya kan. Benar nggak pemahamanku? Pendahuluan yang latar belakang itu sebenarnya kan argumentasi untuk membangun hipotesa. Karena kan setelah itu kan lalu dilanjutkan dengan metodologi kan. Dengan metode risetnya seperti apa. Nah, sebenarnya di latar belakang itulah kuncinya kan. Ketika di latar belakang itu nggak firm, ke belakang pasti juga nggak firm gitu. Karena tujuan penelitiannya itu menjadi agak apa istilahnya itu yang tadi itu kadang-kadang mahasiswa tuh maunya peran gitu ya, tapi dia nggak ngerti bahwa bagaimana dinamika dia menjelaskan itu dua variabel itu mestinya kan sudah berhubungan gitu. Tapi dia bisa lompat gitu. Itu salah satu contoh aja yang pernah aku temuin. Ya betul Mbak Esti, maksud aku yang di spesifikasi teori itu jangan sampai mereka salah memilih variabel gitu. Maksudnya yang tadi dikatakan oleh Mas Bay itu jadi harus benar-benar kalau sampaikan teorinya sudah salah ya pasti nggak bakal bisa. Dan perlu ini kadang aku sering ini ya, sering agak gimana gitu sama mahasiswa. Aku sering bilang di kelas, jangan pernah menggunakan korelasi. Kenapa? Bagaimanapun juga seluruh variabel di dalam psikologi itu pasti berkorelasi satu sama lain. Sudah pasti itu. Nggak mungkin. Tapi yang membedakan apakah arah dari korelasi tersebut sama magnitudnya kan cuma itu. Pasti saling berkorelasi satu sama lain. Kecuali kalau seandainya kita mau memakai partial correlation itu nggak apa-apa. Misalnya kayak ternyata ada korelasi ada yang menyebabkan kenapa sih variabel A dan variabel B itu saling berkorelasi. Ternyata ada yang menyebabkan, kan mungkin seperti itu bisa. Tapi kalau seandainya hanya hubungan itu bagiku nggak meaning sama sekali ya. Kita minimal itu harus memakai regresi gitu. Karena di regresi itu kan nanti kan ada uji statistiknya, uji F-nya gitu. Nah, jadi tapi yang pertama harus di pendahuluan dulu yang harus dikuatin gitu.
agar mereka paham. Ini sebenarnya mereka mengambil judul misalnya kayak peran itu, paham nggak sih sebetulnya di peran antar variabel A terhadap variabel B gitu. Ini kalau awalnya sudah benar, udah betul di pemahaman terkait membangun hipotesis, baru kita langsung masuk ke bagaimana sih untuk menguji validitas dari variabelnya, karena kita kan terkait dengan alat ukur kan. Iya, Begitu langkah-langkahnya sih. oke. Jadi artinya kita masih punya PR ya. Kalau kita untuk meningkatkan kualitas skripsi, karena sekarang skripsi ini kan menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan publikasi. Artinya peran dosen itu menjadi sangat sangat signifikan, meskipun nanti kita juga nggak boleh mendikte mahasiswa ya. Artinya tetap mahasiswa yang harus punya peran besar di dalam skripsinya. Nah, itu lain soal lagi, Wahyu. Nah, yang kedua itu soal pemilihan metode. Nah, ketika mau uji hipotesa, kan tadi soal argumentasi membangun hipotesa. Ketika hipotesa itu sudah jadi, kemudian memilih metodenya. Ini metodenya seperti apa sih yang harus saya pilih gitu untuk menguji hipotesa? Itu mostly sebagian besar nggak pernah menjelaskan. Di metode itu biasanya hanya menyebutkan Pearson correlation sudah gitu. Tapi tanpa memberikan justifikasi kenapa kok itu yang dipilih. Gimana, Bay? Sama Wahyu? Correlation ya. Enggak, ini mostly sebagian besar begitu. Bahwa metode atau di desain penelitian itu ketika menjelaskan bagaimana cara saya menguji hipotesa, itu nggak pernah terjelaskan. Hanya disebut saja gitu. Diasumsikan semua orang paham gitu. Gimana sih caranya gitu? Saya memilih bahwa yang saya pilih itu metode yang sesuai dengan hipotesa dan tujuan penelitian. Gini Oh sih, ya, Mbak. Mbak Anggi, terima kasih. Kita batasin ya nanti sampai 2 menit lagi, berarti setelah itu Om Deddy sharing riset. Aku jawab nggak perlu, nggak 2 menit lagi sih dikit banget ya. Apa Gini, sih, Mbak? gini, tadi jangan ketawa Mbak Isti, aku jadi lupa dengar ketawanya Mbak Isti, aku jadi lupa. Tadi ya, mau jawab sih aku tadi masalah ini ya, Metode. Pemilihan metode uji hipotesanya. Jadi kan harus ada justifikasinya kan. Kenapa sih kok milih metode itu? Oh gini, kadang-kadang ini menjelaskan metode mahasiswa emang jadi di kita dan di mahasiswa ya, kita juga kadang-kadang gitu kok, terutama saya gitu kan ya. Metode itu pasti kuantitatif paling kan, terus survei itu pasti itu paling survei atau eksperimen. Nah sekarang gini, harusnya gini, ketika menjelaskan metode itu dalam perspektif apa, misalnya dilihat dari sisi data kuantitatif gitu ya. Dari sisi ini misalkan dari sisi relasi antara variabel misalkan korelasional. Harusnya ada dilihat dari sudut pandangnya gitu kan ya, ketika mereka menjelaskan metodenya gitu kan ya. Karena kita kadang-kadang abai dengan itu gitu kan ya. Abai dengan itu. Jadi kita nggak pernah menjelaskan bahwa kamu menjelaskan kuantitatif dari sisi apanya gitu kan ya. Kamu menggunakan menjelaskan metode survei dari sisi apanya. Kamu menggunakan metode misalnya eksperimen dari sisi apanya gitu kan ya. Nah itu nggak kita tuntut dari mahasiswa. Padahal itu diajarkan di mata kuliah kuantitatif gitu kan ya. Itu dosen-dosennya juga ada gitu ya. Gitu nggak kira-kira Mbak Isti? Harus ada tuntutan untuk itu gitu kan ya. Iya, Dilihat dan itu dari penting gitu. siapanya. Maksudnya ketika kita submit ke jurnal kan salah satu yang dievaluasi itu justifikasi terhadap pemilihan metode uji hipotesanya ya. Begitu. Iya, Bing, betul, Ya, Bing. kirim. Iya.
Lalu, tapi waktunya udah habis ya? Sebentar. Om Deddy, mana Om Deddy? Iya, Mbak. Silakan Om Deddy, kita tahan dulu. Om Deddy sharing risetnya dulu. Siapa tahu nanti dari sharing risetnya Om Deddy kita juga bisa bahas dari perspektif metode dan statistiknya ya. Ada yang ngomong, oh Bu ini Mbak Isti ya. Kira. Iya. Silakan Om Deddy. Sebentar. Aku cari filenya dulu ya. Belum sampai ada data sih Mbak ya. Tapi yang mau aku sharingkan ada beberapa sih. Yang satu itu riset dengan UGM. Ya. Ya, mana ini? Dengan UGM itu kita akan bukan hanya UGM, sebetulnya ada 13 universitas yang memiliki jurusan psikologi. Lalu yang pertama kali ketemu itu dipandu dan ditemenin oleh Ujol Kim ya. Mimpinya Prof. Watar ini dari UGM itu adalah kenapa kalau Aronson bisa membuat buku last pen yang hanya dari satu negara aja, atau ilustrasinya terbatas di negara-negara tertentu, kenapa enggak kita buat yang Indonesia? Kenapa semua textbook tentang last pen itu dari mereka, di seluruh dunia memakai itu kayaknya gitu. Nah, ada kerinduan dari teman-teman yang disupport oleh Prof. Ujol Kim, dan kemudian Prof. Watar ini menggagas itu ya, dan membuat kerjasama dengan 13 universitas termasuk BINUSNA. PKM-nya baru bisa ditandatangani tanggal 25 Maret kemarin gitu. Jadi masih banyak terbuka. Ini BAI sedang membantu untuk merekrut siapa saja yang pengen ikutan untuk membuat bersama penelitian yang khas. Jadi masing-masing universitas bisa menyusun proposal sendiri dan melakukan sendiri, tetapi konteksnya adalah last pen ala Indonesia yang sedemikian beragamnya, dan mungkin proyeknya tidak akan hanya 1-2 tahun, tapi bisa sangat panjang. Setiap daerah punya. Nah, setiap univ juga memiliki itu. Ya, ini yang pertama yang saya dan Bay, dan siapa? Bay satu lagi. Wela Pak Deddy. Wela ya. Wela. Wela akan ikutan untuk tahun ini ya. Lalu yang kedua itu saya mengajukan PIB itu tentang gamelan bersama Mas Haji dari HI. Kita juga lagi menunggu pengumuman dari RTTO ini untuk PIB. Nah, tentang gamelan ini Mas Haji dan saya lebih ke pendekatan ilmu sosialnya ya. Pertama-tama mengangkat social capital ya dari warga Solo, dari seniman-seniman gamelan Solo. Ternyata gamelan itu menjadi kekayaan UNESCO yang
ke-12 dari Indonesia, ya ada banyak, tetapi Indonesia sudah belasan. Nah, gamelan ini yang ke-12 selain batik dan yang lain-lain, ya. Tetapi ternyata gamelan ini sampai diakui oleh UNESCO itu lebih banyak peran dari komunitas pencinta gamelan dan aktivis-aktivis gamelan yang dosen-dosen di ISI Solo, dan mereka memakai biaya sendiri, malah support dari pemerintah sangat minim juga oleh pemerintah daerah. Ketika peresmian pun pemerintah daerah hanya meminjami tempat dan support ala kadarnya, tapi yang lain-lain sampai mendatangkan perwakilan dari UNESCO untuk penyerahan secara simbolis itu tidak banyak disupport gitu. Oleh karena itu ini tidak pertama-tama psikologis tetapi multidisiplin. Nah, nanti selain dengan Mas Haji yang humaniora juga dengan Mbak Deta dari komunikasi gitu. Itu sih Mbak, belum sampai ke hitung-hitungan nanti tapi saya berjanji nanti semoga bisa setelah ini semua selesai dan ada datanya, saya akan share ke teman-teman dan bisa menjadi bahan masukan dari catatan teman-teman kalau nanti sudah turun lapangan dan ada datanya gitu. Itu sih Mbak yang bisa saya sharingkan selain beberapa paper yang dibuat. Gitu. Ya, terima kasih Om Deddy. Sama-sama Mbak. Sebenarnya dari rancangan tuh sudah bisa Om Deddy kita bahas. Maksudnya kita bahas tuh gini. Kalau rancangannya seperti ini kan pasti dasar teori konseptualisasi teorinya kan sudah ada kan. Nah, runutannya nanti sampai itu terjadi hipotesa dan bagaimana sih cara menguji hipotesanya. Tadi kan Baidowi sama Wahyu sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan statistiknya. Nah, itu kayak apa sih nanti akan menghasilkan data seperti apa sih kalau variabelnya seperti ini. Nah, kemungkinan analisis seperti apa nih yang paling pas gitu. Nah, itu kira-kira dari rancangan itu bisa kita eksplor seperti itu. Aku bantu Pak Didi, Mbak. Ya. Oke. Ya. Enggak kan itu Ya, kamu banyak tapi nanti untuk sharing ke teman-teman yang lain maksudnya. Ya benar Mbak. Kan gini, karena aku terlibat di penelitian Pak Didi yang UGM itu ya. Jadi gini, untuk yang UGM itu di BINUS ngambil itu tentang value ya, tentang nilai gitu kan ya. Bukan memberikan nilai, tapi nilai itu kan banyak ya, ada perspektifnya Milton Rogic atau dan yang lainnya lah gitu kan ya. Kita sudah identifikasi. Nah, yang mau kita lihat itu pertama identifikasi dari sisi teoritikal. Mana sih sejak periode kapan sih nilai itu tumbuh dan kembangnya gitu kan ya. Sejak kapan gitu. Nah, kemudian setelah itu kita identifikasi juga maka kita akan melakukan pertama itu akan melakukan pembuatan alat ukur setelah itu. Alat ukur yang relevan ya. Karena alat ukur yang sudah ada ini kan perspektifnya itu kan perspektif teori-teori katakanlah barat lah gitu kan ya. Nah, kita mau konsepsi yang emik gitu, yang emik yang khas Indonesia gitu kan ya. Itu dengan jalurnya itu nanti adalah kita melakukan adaptasi seperti yang dilakukan ketika orang mengadaptasi Big Five dalam konteks Jawa. Ternyata Big Five dalam konteks Jawa itu kan nggak semuanya sesuai gitu kan ya. Karena ada beberapa orang Jawa itu tidak terlalu asertif gitu kan ya, sehingga nggak bisa dipakai itu teorinya. Nah ini yang kita lakukan gitu kan ya. Jadi teori-teori yang dari sana itu kita sesuaikan, kita lihat konteksnya di Indonesia gitu kan ya. Tuh. Nah jadi lebih untuk sementara ini lebih ke alat ukur, lebih ke adaptasi dan kemudian juga lebih ke perbandingan gitu kan. Perbandingan
kayak semacam div lah gitu ya, different item functioning gitu modelnya, seperti itu. Dan lebih ke alat ukur jadi intinya gitu. Hmm. Oke, terima kasih, Bay. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, teman-teman ya, dari yang dibahas tadi, yang parametrik versus non parametrik, itu pembedanya kan sangat jelas di soal yang pertama distribusi. Jadi kalau di parametrik itu ada distribusi populasi, kalau di non parametrik itu tidak memiliki distribusi atau tidak mengasumsikan distribusi tertentu dari data. Nah, kalau non parametrik sebenarnya kan kehidupan kita sehari-hari itu kan lebih dominan non parametrik ya. Benar ya, Bay dan Wahyu ya. Apalagi psikologi. Realitasnya itu sehari-hari kita tuh pasti non parametrik. Tapi ada hal-hal variabel psikologi itu parametrik gitu. Kenapa tadi dibilang bahwa apa tadi Wahyu? Saya kok lupa. Saya mau bicara soal populasi. Selama ini kita memahami populasi itu kan selalu berasosiasi dengan orang. Benar nggak? Iya, Bahwa iya. sekian orang, bahwa kita lupa populasi di psikologi terutama itu terkait dengan variabel. Iya, betul. Karena itu yang menjadi fokus dari penelitian psikologi. Itu kan variabel sebenarnya. Sehingga kenapa non probabilitas itu ya oke-oke saja Nggak ada gitu, nggak ada masalah. sebetulnya. Lalu kita dibantu oleh tools statistik yang memang lebih advance ya dari yang biasa. Mungkin juga teman-teman kalau membimbing mahasiswa, ketemu mahasiswa yang analisisnya butuh lebih advance, agak kesulitan, ya bisa dimaklumi gitu. Karena kalau kita masuknya ke ranah non parametrik, memang analisisnya akan menjadi lebih advance. Tapi ya nggak masalah sih kalau nanti teman-teman bersedia, kami mungkin bisa memfasilitasi untuk kayak buka klinik ya. Kemarin kita sudah uji coba buka klinik statistik, itu cukup baik lah berjalan ya. Nanti Pratiwi sama teman lab Kemanggisan bisa sharing bagaimana klinik statistik itu berjalan. Memang masih eksperimen ya, tapi mudah-mudahan ke depannya klinik statistik itu akan berjalan lebih baik lagi dan dosen-dosen juga mau terlibat. Kira-kira begitu. Nah, mungkin next-nya, karena sekarang udah jam 11 ya, kita jatahnya sampai jam 11 ya Kak Anggit ya. Next-nya kita akan Caranya Mbak Isti. seharusnya enggak, saya nanti takut mengambil waktu banyak karena ini hari Jumat. Next-nya mungkin akan kita bahas lebih detail, ada beberapa topik yang kita bisa nyambung dari yang hari ini ya. Selain parametrik versus parametrik itu pembedaannya sangat jelas. Kita bisa mulai dari jenis datanya apa sih ini? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Itu sudah bisa nanti kita lihat. Ketika dia ordinal atau nominal, sudah pasti dia non-parametrik. Statistika yang berlaku pasti persoalan distribusi frekuensi dan lain-lain. Kalau interval, nah itu yang variabel psikologi sebenarnya banyak di situ. Kemudian satu lagi soal ketika kita tadi yang saya singgung soal metode memilih uji hipotesanya kayak apa sih? Nah itu ada 3 hal dari diskusi kita kali ini ya, terkait dengan memahami tujuan penelitiannya, apakah itu deskripsi, apakah itu perbedaan, apakah itu hubungan, atau prediksi. Lalu kita cek juga soal datanya tadi yang nominal, ordinal, interval, atau rasio, atau mau dikategorikan yang lain juga boleh. Yang ada kategorikal atau kontinum itu nggak masalah juga. Karena sebenarnya sama, cuman beda ini aja ya. Kalau Stephen itu pakainya nominal, ordinal, interval, rasio. Kemudian setelah itu kita baru bisa lihat lebih detail ke metode statistika yang mana ini yang lebih tepat gitu. Kira-kira teman-teman ya. Nanti ketika deskripsi kita kira-kira itu yang perlu kita tekankan ke
mahasiswa juga supaya mereka ketika membuat korelasi misalnya, tadi kan Mas Wahyu udah ceritakan ya soal korelasi. Nah kadang-kadang mahasiswa itu ya sembarangan aja gitu bikin variabel lalu seolah-olah ini korelasi aja udah cukup gitu. Padahal enggak seperti itu. Kira-kira demikian rangkuman singkatnya ya. Padahal nggak perlu dirangkum ya. Mantap, mantap. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan ya. Nanti yang scaling kita bahas khusus ya Bu Evi ya. Karena ada beberapa scaling yang bisa kita, mungkin kalau saya selama ini di kelasnya kontes itu saya tidak membolehkan anak-anak pakai Likert karena sudah terlalu biasa. Saya ingin anak-anak itu belajar penskalaan yang lain supaya mereka ada apa kebuka wawasan yang berbeda ya. Karena Likert lagi gitu. Kitanya bosan. Meskipun kadang-kadang ya perlu juga gitu. Demikian kira-kira teman-teman, mudah-mudahan sharingnya bisa sharing awal ini ya teman-teman ya, belum terstruktur banget. Ini juga lanjutan dari yang kemarin kita buat klinik statistik itu. Meskipun di klinik statistik itu masih kita minta bantuan mahasiswa yang menjaga kliniknya, tapi kita akan mencoba expand nanti ke kita ya, kita untuk kita ya. Kira-kira demikian. Jadi tidak terbatas untuk statistik saja, mungkin juga MedPen segala macam masuk di situ. Yang seputar riset lah ya. Begitu Mas Wahyu dan By the way. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada kita bisa tutup. Nanti saya coba bikin rangkuman tertulisnya ya. Sekalian bahan tadi dari Mas Bay bisa kita share. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudah boleh diakhiri. Halo? Sudah bolehkah? Mbak Isti boleh tanya sebentar? Boleh, Bu Evi silakan. Mbak Isti misalnya dalam proses pembimbingan ada hal yang tidak bisa dijawab oleh pembimbing, boleh nggak merujuk ke ini apa klinik statistik? Boleh. Ada timnya. Boleh. Oke, makasih. Nah, kalau nanti persoalannya lebih apa? Lebih apa istilahnya itu serius ya, sebaiknya dengan dosen pembimbingnya, Bu. Supaya tektokannya nanti nggak muter-muter. Jadi kalau sekalian dengan pembimbingnya akan lebih bagus ya. Itu kira-kira Bu Evi ya. Iya Mbak Isti, makasih. Oke, sama-sama Bu. Ada lagi teman-teman? Sudah nggak ada? Saya boleh reminder satu soal laporan PKM. Tolong dong diupload yang sudah PKM. Ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Boleh saya izin end all kalau tidak ada lagi yang bertanya? Halo? Aman, Oke. Mbak. Aman, Mbak. Makasih, Udah, Mbak. Masti. Makasih, Aman. Mbak. Terima kasih ya Baik. Mau teman-teman difoto semua. atau Selamat enggak, pagi. teman-teman? Iya, Oh mau iya, foto, foto foto. belum ya. Ayo foto yuk, dibuka yuk. Dulu deh, sebelum Lebaran. Enggak. Sebelum Lebaran. Kalau kita bikin video aja nih. Siapa? Budi Iya, ya yang Wahyu foto pakai ya? hati. Yang foto Budi ya? Ya boleh. Berapa Boleh, saya slide foto. ini? Satu aja, habis itu nggak Oh, banyak satu lagi. aja. Oke, Bapak Ibu sudah siap ya? Sudah. Coba kita lihat dulu. Oke, ya mungkin yang lain belum bisa membuka kamera, nggak apa-apa. Ya, ada beberapa. Oke, kita saya ambil ya. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu disiapkan senyum terbaiknya. 1, 2, Wih, ini udah paling Anggit. baik nih. 3. Ikut Anggit. Basur gimana kabar, Basur? Dicari Pak Bay loh. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thank you, thank Selamat you. pagi, Ya. sehat-sehat ya. Bye. Buat baca WhatsApp ya.